Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah aplikasi komputer. Pagi ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis aplikasi. Nah, sudah saya jelaskan di minggu atau pertemuan kemarin bahwa sebuah sistem komputer, Mbak Mas, itu ada 3 elemennya. Ada hardware, perangkat keras, ada software, perangkat lunak, dan ada firmware pengguna. Hardware itu meliputi apa? Meliputi misalkan keyboard, misalkan LCD, bisa CPU atau prosesor, atau misalkan yang lain adalah ada memori, ada hard disk, ada printer, speaker, itu adalah perangkat keras. Nah, sebuah sistem komputer tidak bisa hanya perangkat keras saja. Maka dia membutuhkan apa? Membutuhkan yang disebut dengan software, perangkat lunak. Nah, software ini terbagi atas 2. Ada yang disebut dengan sistem software atau sistem operasi, dan ada yang disebut dengan sistem software aplikasi atau perangkat lunak aplikasi. Nah, apa yang membedakan antara sistem operasi SO ini dengan software aplikasi? SO adalah satu software di mana dia sebagai interpreter, penerjemah antara user ya dengan bahasa mesin, dengan mesin komputer. Nah, dengan menggunakan sistem operasi ini, kerumitan-kerumitan yang ada dalam proses komputerisasi itu bisa diminimalisasi. Kenapa? Karena ada satu software di mana dia akan menerjemahkan bahasa manusia ya yang dimengerti oleh manusia melalui program aplikasi ke dalam bahasa mesin. Sehingga saudara tinggal klik file, klik save saja, maka file saudara akan disimpan di hardware-nya, di hard disk misalkan, tanpa perlu berpikir bagaimana kerumitan-kerumitan yang terjadi, ya. Kenapa? Karena ada sistem operasi ini. Itu sistem operasi. Contohnya apa? Misalkan sistem operasi adalah ada Windows, dari mulai Windows 311, Windows 95, Windows ME, Windows XP, Windows 98, Windows Vista, sampai hari ini adalah Windows ke-10 atau Windows 10. Nah, yang lain selain Windows apa aja? Misalkan ada juga Linux. Kalau sudah mau sistem operasi yang gratis, bisa pakai Linux. Bisa pakai Unix, bisa pakai Red Hat. Ya. Lalu yang berikutnya adalah aplikasi software, software aplikasi. Software aplikasi ini tuh apa? Software aplikasi ini adalah satu program yang dia dirancang untuk apa? Untuk membuat pengguna lebih produktif. Ya. Untuk membantu pengguna dalam melaksanakan tugas-tugas personalnya. Ini program aplikasi atau application software. Nah, dalam aplikasi software ini ada beberapa jenis. Ada satu software yang dia berfungsi untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas, untuk bekerja, untuk bisnis, atau untuk belajar. Lalu ada juga software atau aplikasi software yang dia digunakan untuk membantu dalam mendesain, membuat gambar, misalkan untuk CorelDRAW, untuk membuat desain di leaflet, di poster, baleho, dan seterusnya. Lalu juga ada yang digunakan untuk multimedia, jadi untuk katakanlah pembuatan video misalnya seperti itu. Lalu ada aplikasi software untuk edukasi, misalkan e-book atau online class. Lalu software untuk komunikasi, misalkan Messenger, bisa juga dengan media sosial atau forum. Terakhir adalah software untuk entertainment, misalkan untuk games atau musik atau video. Nah, kita lihat tipe-tipe software. Software pertama adalah productivity. Ini untuk menunjang produktivitas dari user. Ya, misalkan saudara mau bekerja dengan menggunakan Microsoft MS Office, misalkan untuk Word, buat dokumen pakai Word, pakai MS Excel untuk membuat spreadsheet, ya, gunakan MS Access untuk membuat basis data dan seterusnya. Itu productivity. Ada juga software aplikasi untuk draw and design, untuk menggambar, misalkan CorelDRAW. Ya. Misalkan lagi adalah Google SketchUp misalkan.
Photoshop itu draw and design. Lalu ada internet base. Contohnya apa? Misalkan adalah di program-program yang digunakan untuk berselancar di dunia maya. Misalkan web browser, ada Opera, ada katakanlah Chrome, ada Mozilla Firefox dan yang lainnya juga. Lalu ada aplikasi-aplikasi yang untuk entertainment, untuk kita memainkan katakanlah film, mau menghidupkan musik, itu bisa menggunakan GOM Player, bisa menggunakan Windows Media Player, ya. Lalu ada program aplikasi untuk kita menggunakan games, ya. Ini banyak sekali yang bisa kita mainkan, mulai dari Need for Speed, ya, sampai game-game terbaru saat ini. Nah, jadi sekali lagi ada 5 jenis atau tipe aplikasi, yaitu ada productivity, ada draw and design, ada internet based, ada entertainment, dan ada game. Nah, oke, sekarang kita lihat satu-satu. Productivity software itu digunakan untuk apa? Untuk menunjang produktivitas dari setiap penggunanya. Contohnya apa? Microsoft Office itu ada word processor, dia digunakan untuk membuat dokumen. Ya, ada MS Word atau Page. Kalau saudara mau presentasi, saudara butuh program namanya Microsoft PowerPoint, susunan dari Microsoft Windows. Ya. Lalu ada spreadsheet itu untuk membuat ya spreadsheet itu pakai Excel. Lalu untuk bisa membuat basis data database kita gunakan MS Access. Itu untuk productivity software. Jadi software yang dirancang untuk produktivitas setiap penggunanya. Lalu ada juga program yang digunakan untuk draw and design, menggambar dan mendesain. Contohnya apa program ini? Contohnya adalah AutoCAD 3D. Jadi kita bisa mendesain ini untuk membantu arsitektur, ya arsitek untuk mendesain atau merancang sebuah rumah atau gedung. Corel Draw ini adalah satu software di mana dia bisa digunakan untuk menggambar atau mendesain. Ya, misalkan kita mau membuat katakanlah leaflet, booklet, poster. Ya, nah itu pakai pakai Corel Draw. Lalu ada Google SketchUp, ini sama seperti AutoCAD ya fungsinya. Lalu ada Adobe Illustrator. Nah, inilah Draw and Design software. Jadi software yang digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas dalam hal menggambar dan mendesain. Yang berikutnya adalah Internet Based Software. Tadi saya sudah jelaskan ke saudara. Ini digunakan untuk apa? Untuk membantu saudara untuk berselancar di dunia maya. Ya. Contohnya apa? Web browser. Ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, ada Opera, dan masih banyak lagi. Lalu ada games, ini sebuah aplikasi yang untuk permainan digital, misalkan PC game, Overwatch, Assassin's Creed, dan masih banyak lagi. Terakhir adalah entertainment. Jadi satu program, aplikasi di mana dia digunakan untuk hiburan dan hiburan digital ya. Contohnya apa? Video player, misalkan ada MPC, GOM Player, VLC, atau kalau mau musik player misalkan ada iTunes dan Windows Media Player. Nah, ini adalah sejarah dari productivity software dari mulai 63 IBM mendevelop GUAM ini. Ini digunakan untuk database management system pertama kali buatan IBM. Ya, sampai tahun 85 dibuatlah PageMaker untuk mesin TOS dan seterusnya. Nah, sekarang kita belajar tentang software terminologi, ya istilah-istilah yang ada dalam perangkat lunak. Kita pertama akan mengenal istilah namanya adalah compatibility, compatible dari kata compatible. Artinya apa? Bagaimana sebuah software ini dapat mendeskripsikan platform yang mendukung software untuk dapat dieksekusi atau dijalankan. Contohnya adalah kompatibel dengan Windows 7 atau Windows XP. Nah, kalau saudara misalkan membeli katakanlah PC game, di covernya itu akan ada tulisan compatible with misalkan Windows 7. Artinya apa? Game yang sedang saudara beli ini bisa dijalankan under di bawah dari Windows 7. Jadi gitu. Ya, itu compatible. Nah, backward compatibility. Backward itu ke belakang. Artinya
versi yang digunakan itu bisa bisa kompatibel dengan versi yang lalu. Contohnya gini, saudara saat ini menggunakan versi 2013 Microsoft Word. Kemudian saudara mau buka tuh filenya di Microsoft lebih rendah di bawahnya, itu masih bisa kebuka. Kenapa? Karena dia ada backward compatibility-nya. Artinya semua vendor ini memastikan bahwa software yang dia gunakan itu dapat diupgrade ke versi yang lebih rendah, ya, atau dapat dibuka di versi yang lebih rendah. Yang berikutnya adalah upgrade. Upgrade ini adalah digunakan untuk apa? Untuk menambah, mengupdate software, baik itu mayor maupun minor. Jadi ada perbaikan-perbaikan dari software tersebut. Ya, kalau di sini istilahnya adalah upgrade adalah terjadi apabila vendor software merilis software major atau software minor. Artinya ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh vendor. Itu namanya upgrade. Nah, patch. Patch ini digunakan untuk apa? Patch ini adalah perangkat lunak yang dirilis untuk membantu memperbaiki masalah kritis. Artinya apa? Ada masalah-masalah, ada bug di sistemnya, maka si vendor akan membuat patch. Yang fungsi patch ini adalah untuk memperbaiki masalah tersebut, itu patch. Nah, apa bedanya patch dengan upgrade? Kalau patch itu ada masalahnya, ada problemnya, ada bugnya. Kalau upgrade itu tidak. Upgrade itu adalah ada penambahan, ada penambahan atau ada perbaikan-perbaikan, ya, yang dilakukan pada software tersebut oleh si vendornya. Lalu ada disebut dengan istilah beta release. Ya, beta release adalah ekspresi yang digunakan untuk mendeskripsikan perangkat lunak versi terbaru sebelum rilis secara mayor atau rilis sepenuhnya. Nah, contoh kasusnya Windows kemarin. Jadi, sebelum Microsoft itu melaunching Windows 10, mereka buat beta rilisnya. Jadi, satu software Windows versi 10 tetapi versi beta, belum full versionnya, ya. Itu beta release. Jadi satu ekspresi yang digunakan untuk mendeskripsikan perangkat lunak versi terbaru sebelum rilis secara mayor atau rilis sepenuhnya. Jadi sebelum kita rilis full versionnya, maka kita keluarkan dulu versi betanya. Kalau istilahnya versi coba-coba dulu lah. Jadi kita rilis dulu versi tersebut, kita lihat ada nggak problemnya. Nah, kalau sudah oke, baru kita rilis yang full versionnya. Berikutnya adalah instalasi. Installation adalah suatu proses kita memperoleh software baru dan meletakkan ke dalam komputer kita. Jadi proses instalasi adalah proses copy paste sebenarnya, Mbak Mas. Jadi kalau saudara mau menginstal istilahnya, ya, mendapatkan versi baru dari sebuah software, maka saudara harus menginstalnya, ya, di komputer saudara. Nah, berikutnya adalah, itu terminologi dalam sebuah software, ya. Jadi sekali lagi ada compatible dengan versi yang lalu atau dengan Windows berapa seperti itu. Lalu ada backward compatibility, artinya software tersebut kompatibel dengan versi di bawahnya. Lalu ada upgrade adalah menambah atau merilis software baik itu mayor maupun minor, akan itu upgrade. Yang berikutnya adalah patch. Patch ini adalah si vendor ini akan merilis sebuah software untuk memperbaiki kerusakan atau terdapat bug di dalamnya. Itu patch. Jadi beda dengan patch dengan update. Kalau patch itu ada bugnya. Berikutnya adalah beta release. Ini adalah sebuah ekspresi yang digunakan untuk mendeskripsikan perangkat lunak versi terbaru sebelum kita rilis yang full versionnya. Jadi ini adalah versi trial lah, versi trial sebelum kita rilis ke versi yang full version. Terakhir adalah instalasi. Instalasi adalah memperoleh software baru dan meletakkannya ke dalam sistem komputer kita. Nah, proses instalasi ini adalah istilahnya adalah copy paste saja. Jadi kita copy dari
CD misalkan ke dalam sistem komputer kita. Baik, ada pertanyaan, Mbak Mas? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan berikutnya adalah availability of software. Bagaimana kita bisa mendapatkan software yang kita inginkan ini? Jadi, ada beberapa ketersediaan software itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Ada namanya proprietary atau komersial. Lalu ada shareware, ada freeware, ada public domain, dan ada open source. Nah, apa yang membedakan antara komersial, shareware, freeware, public domain, dan open source ini? Kalau komersial, itu software ini dibeli dari vendor. Contohnya misalkan saudara mau beli sistem operasi, berarti saudara ke Microsoft belinya, ya. Jadi software ini diproduksi oleh suatu perusahaan secara komersial, ya. Contohnya apa? Misalkan Microsoft Windows kalau kita mau beli sistem operasi Windows, atau Microsoft Office, atau katakanlah kita mau beli sistem antivirus, itu juga bisa. Itu komersial. Artinya untuk bisa mendapatkan program ini, perangkat lunak ini, maka kita harus membelinya secara komersial. Nah, biasanya sebuah software aplikasi yang komersial ini dia dibuat dalam bentuk siap install, ya. Jadi ada siap installnya, kemudian punya lisensi untuk menggunakan software tersebut, ya. Jadi ada hak menggunakan software, bukan hak memiliki software, yaitu beda ya. Hak menggunakan software. Kenapa? Karena soft code-nya tetap milik perusahaan, ya. Misalkan tetap milik Windows seperti itu. Sudah hanya bisa menggunakannya saja. Nah, nanti ada update-nya. Lalu ada resource yang disediakan untuk membantu user. Misalkan ada user manualnya bagaimana menggunakan software tersebut. Ada technical support-nya. Kalau misalkan ada error, sudah bisa menghubungi technical support atau online help-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah shareware. Shareware adalah suatu software yang kita bisa dapatkan dengan cara download di internet. Yaitu shareware. Jadi tersedia secara online. Nah, shareware ini biasanya dia menyediakan trial version, artinya belum versi full ya, masih versi coba-coba atau versi minimal. Nah, nanti kalau sudah 30 hari misalkan, itu sudah harus beli full versionnya. Jadi ada trial version, ada full version. Trial version ini adalah memiliki batasan waktu, misalkan sebulan. Jadi setelah 30 hari, software ini tidak bisa digunakan lagi, saudara harus membeli. Itu trial version. Nah, jika membeli full version, maka ketersediaan software tersebut berubah menjadi komersial. Jadi, beberapa vendor itu mereka memasarkan produk mereka, itu caranya gimana? Dengan mempublish dulu trial versionnya. Nih loh, ada software baru, silahkan dicoba dulu 30 hari. Oh, bagus, tertarik, silahkan beli yang full versionnya. Begitu Mbak Mas ya. Nah, yang ketiga adalah freeware. Nah, ini adalah software yang benar-benar gratis, tidak berbayar. Artinya tidak ada batasan waktu penggunaan. Nah, apa kelemahan dari freeware ini? Biasanya freeware ini untuk versi update-nya agak tertinggal dari yang komersial. Kenapa? Karena freeware ini dikembangkan oleh per individu. Jadi kalau ada individu yang mau mengupdate, baru terjadi updatean di situ. Ada perubahan. Tetapi kalau tidak ada, maka tidak ada. Maka dia akan selalu tertinggal dari versi yang komersial. Lalu ada agreement tertentu. Itu yang freeware. Jadi gratis dia. Yang ketiga adalah open source. Nah, open source ini ya adalah software di mana dia open source software dibuat oleh open source community. Dia gratis dan disertai dengan source code. Ya. Jadi dia dibuat oleh open source community, dia gratis dan disertai dengan source code. Artinya saudara bisa menambahkan atau bisa mengembangkan lagi nantinya. Nah, di sini user dapat memperoleh software secara gratis, kemudian mengembangkannya dan mendistribusikan software tersebut. Ya, di sini ada copyright dan ada soft
ada copyrightnya ya, dan copyleft-nya. Terakhir adalah public domain. Jadi software di mana dia dimiliki oleh publik, artinya tidak diketahui siapa pemilik sah dari software tersebut. Artinya dia milik publik. Oke, ini adalah beberapa cara untuk mendapatkan software. Ada komersial, artinya kita beli ke vendornya. Ada shareware artinya kita bisa download di internet, tapi dia punya pakai versi trial version, artinya setelah 30 hari itu kita harus membeli full versionnya. Lalu ada yang freeware itu gratis, artinya tidak berbayar. Tapi kelemahannya dia untuk update-nya relatif terlambat daripada software yang dikembangkan oleh perusahaan. Lalu ada agreement tertentu. Berikutnya adalah open source. Open source ini dikembangkan oleh open source community. Dia gratis dan diberikan source code-nya sehingga saudara nanti bisa mengupgrade dan bisa juga mengembangkan dan mendistribusikan software tersebut. Ada copyright dari software, ada juga disebut sebagai copyleft-nya. Terakhir adalah public domain. Ini adalah mirip freeware, hanya saja kita bisa menggunakan sesuka kita karena kita tidak tahu ini siapa yang memiliki dari software tersebut. Ini tadi sudah saya jelaskan, jadi aplikasi dapat dibeli atau dibeli dari toko fisik maupun digital. Ya. Kemudian untuk PC, komputer, aplikasi dari PC atau komputer, biasanya diperoleh di apa? Di toko-toko khusus yang didapatkan dari vendor tersebut. Misalkan kita bisa mulai di application installer ya, secara online. Dimana kita biasanya memasukkan serial number dan atau akun username dan passwordnya. Nah, ini contoh dari program-program aplikasi ya. Ada MS Office, ada Adobe, ada CorelDRAW, ada Kaspersky. Kaspersky itu adalah antivirus. Kemudian ada Avirat, antivirus, ada AVG dan yang lainnya. Lalu untuk data file compress ada WinZip, ini WinZip ya. Lalu untuk sound dan editing itu ada Fruity Loop, Sony Vegas Pro dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk aplikasi store-nya di mobile gadget itu untuk aplikasi yang dibeli atau diperoleh dari online store, misalkan untuk iOS itu di App Store. Kalau saudara mau install di Android itu di Google Play. Kalau di Windows Phone 10 itu di Windows Store. Kalau BlackBerry di BlackBerry App Store ya. Seperti itu. Kemudian ini beberapa contoh aplikasi untuk mobile populer, ada Waze. Waze ini adalah satu software untuk membantu saudara kalau misalkan dalam perjalanan dan tidak tahu rutenya kemana. Ada Google Map juga. Untuk Notes itu ada Evernote, ada CloudNote dan Smart Office. Lalu untuk foto editing dan selfie, dulu ada namanya kamera 360 ya. Itu untuk membuat wajah lebih ganteng atau lebih cantik, kamera 360. Lalu ada Visco, ada Beauty Plus. Kemudian ada email klien, ada Type Up Email dan Gmail. Di finansial kita ada Mint dan Mint Finance. Lalu di news dan entertainment ada Flipboard, ada CNN Indonesia, Cinema 21 dan CGV Blitz. Nah, ini adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan aplikasi ya via mobile gadget. Ini referensinya. Baik, Mbak Mas, demikian materi kita untuk pertemuan keempat hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti silakan saudara tuliskan di forum. Saya akhiri kuliah kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.